terlebih lagi dalam masalah akidah. Terlebih lagi dalam masalah akidah. Apalagi orang-orang yang baru hijrah, orang-orang yang baru belajar. Yang paling pertama harus diperbaiki dan dipelajari adalah tentang akidah. Al-iman. Qabla an nata'allam al-Quran. Ketika kami masih remaja, ya awal-awal belajar Islam, kami mulai mempelajari tentang keimanan, tentang akidah, sebelum mempelajari Al-Quran. Kami belajar tentang keimanan yang benar, akidah yang lurus. Setelah kami memiliki pemahaman tentang akidah yang benar dalam Islam ini, ta'allamna Al-Quran, baru kami belajar Al-Quran. Fazdadna bihi imanan. Maka ketika kami mempelajari Al-Quran, karena sudah punya akidah yang lurus dan benar, Al-Quran yang dipelajari mendatangkan manfaat, menambah kekuatan iman kami. Subhanallah. Ini yang para sahabat Nabi lakukan, teman-teman. Barakallahu fikum. Akidah diperhatikan sebelum Al-Quran. Memang bagus ketika kita menghafal Al-Quran, apalagi sampai 30 juz, nggak cuma juz 30. Ketika kita belajar tajwidnya, membaca dengan fasih, bagus. Tetapi kalau akidah dikesampingkan, kalau akidah dikesampingkan, itu akan menjadi suatu bahaya. Terbukti di zaman sekarang, di zaman now, banyak orang-orang yang mendahulukan Al-Quran dan melupakan akidah. Walhasil apa? Walhasil menjadi para penghafal Quran atau para pembaca Quran tetapi nyeleneh. Hafidh Quran, hafidhah Quran, ngajaknya bukan ke masjid, tetapi ngajak umat ke bioskop. Ngajaknya bukan ke majelis ilmu, tetapi ngajaknya ke konser musik. La haula wala quwata illa billah. Ngajaknya bukan untuk nikah yang halal, tetapi berpacaran dan lain sebagainya. Ini terjadi. Padahal mereka baca Qur'annya luar biasa. Mungkin orang-orang galau gandang juga kalah. Mereka hafalan Qur'annya ada yang sampai 30 juz. Kalau kita mungkin juz 30 masih berjuang ya. Masih berjuang, subhanallah. Tetapi karena akidah tidak dipelajari, seakan-akan Al-Quran tidak ada efek positif bagi mereka. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika akidah sudah kuat, akidah sudah benar dan lurus, jangankan 30 juz, kita baca Al-Fatihah saja bisa menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Para ulama ketika membaca Al-Fatihah saja, mereka mentadaburi Al-Fatihah ketika membacanya, itu membuat mereka menangis, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ditadaburi, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin, Allah penguasa alam semesta. Selain Allah lemah, selain Allah kecil, hanya Allah yang akbar, maha besar. Ar-Rahmanir Rahim, Allah maha pengasih, maha penyayang, maha luas rahmatnya, sehingga semua makhluk bisa merasakan kenikmatan hidup karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maliki Yaumiddin. Apalagi kalau masuk ayat ini, terbayang ketika mentadaburinya, Maliki Yaumiddin, Allah sang raja, sang penguasa hari pembalasan, yakni hari kiamat. Apa yang tergambar? Yang tergambar adalah huru-hara hari kiamat. Hari kiamat yang begitu dahsyat, yang kalau kita melihat di Jakarta pernah ada banjir atau sering? Oh sering ya. Alhamdulillah kalau di Bandung sama, ya, sering juga banjir. Ketika kita melihat banjir misalkan, ya Dayakolot, kita sudah ketakutan. Banjir yang baru mungkin 1 meter, 1,5 meter, kita sudah ketakutan. Belum hari kiamat teman-teman, baru banjir, baru bencana alam yang
sebetulnya ulah tangan manusia juga. Karena hidupnya tidak rapi, tidak disiplin. Kita sudah ketakutan. Tetapi kalau kita membayangkan hari kiamat, lebih dahsyat lagi. La haula wala quwata illa billah. Sampai nyambung nanti membayangkan bagaimana di padang mahsyar, bagaimana kondisi di sana. Subhanallah. Para ulama membaca Maliki Yaumiddin saja bisa sampai nangis. Kok bisa seperti itu? Karena akidah mereka sudah lurus. Akidah berkaitan dengan pemahaman Allah itu siapa, Allah itu di mana, berkaitan dengan surga dan neraka, berkaitan dengan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, berkaitan dengan alam barzah, alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur. Ini akidah. Maka jangan sampai salah berguru.